Ekonomi Digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Sembilan 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore ini segmen ekonomi digital kita akan tukar cerita lah ya tentang pengalaman salah satu narasumber kita yang hadir di studio Pro 1 Palembang ini dari negara di mana tempat dia saat ini sedang melanjutkan S2-nya ya, berbicara mengenai industri kreatif di Australia. Tapi sebelum mulai, kayak kita harus kenalan dulu sama kakak kita yang satu ini ya yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Ada M. Hafiz Al-Furqan, mahasiswa S2 di Macquarie University, Australia, jurusan Industri Kreatif dan Media Komunikasi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Tata. Oke, kabar gimana, Pis? Alhamdulillah sehat, cak ini lah. Lah. Udah berapa hari di balik kampung nih ceritanya? Sekarang udah pas seminggu. Oh, pas seminggu. Jadi lagi libur. Lagi libur. Jadi ngomongnya Benar-benar. libur apa sih ini, momen apa? Kalau sekarang itu summer break, jadi libur musim panas. Oh, Kalau di libur Australia. musim panas. Benar. Ya. Dari November sampai Februari. Wih, lama. Lama. Oh, tapi kenapa baliknya baru seminggu ini? Nah, karena kemarin rencananya itu mau nonton fireworks tahun baruan situ kan. Jadi kita lihat kembang api di Sydney. sebelum Saya balik. ingat kemarin nih pendengar kita tahun baruan di atas musik Rus, ya Pis? Benar ya tahun lalu. Oke, ternyata tahun ini akhirnya berarti momen kali pertama kamu ngelihat fireworks yang ada di Australia Sydney ya? House. Benar, Oke. itu pertama kalinya, Kak. Dan itu pengalaman yang luar biasa karena kita harus nunggu dari jam 2 pagi. Jam 2 pagi. 2 pagi tanggal 31. Tanggal 31 2 pagi. Oke. Benar. Tapi dia nyalainnya tuh sama juga nggak pas jam 00-nya? Benar, sama. Sama. Jadi kita jam 2 pagi nunggu antrean sampai jam 12 malam. Wow, berarti beribu-ribu orang memadati wilayah itu ya? Bisa ratusan ribu orang, Kak. Oke. Udah posting di Instagram? Sudah dong. Oh, belum lihat saya. Oke. Oke. Nah, jadi Hafiz sudah bersama kita nih pendengar. Kita akan ngobroli bagaimana cerita seorang Hafiz ini ya, cerita mahasiswa Global Industri Kreatif Australia. Yang pastinya nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Jangan lupa juga untuk ke media sosial kami juga boleh DM di sana ya. Oke, nah ini perbincangan kita nih menarik ya karena memang nggak semua orang juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Habis dapat beasiswa ya melanjutkan S2 di Australia dan pastinya juga para adik-adik kita, bahkan mungkin yang sebaya Apis juga kan masih mempunyai keinginan begitu ya untuk menyambung S2 di sana. Sebelum kita lanjut ngomongin industri kreatifnya Boleh. gitu kan ya. Apa selain rasa bahagia, senang, apa rasanya menjadi mahasiswa Indonesia di lingkungan kampus internasional ini? Rasanya itu awalnya kayak deg-degan. Apakah kita bisa bersaing dengan teman-teman di internasional? Tapi setelah dijalanin, rasanya itu bangga gitu. Oke. Bangganya karena kita bisa mengenalkan Indonesia, dan lebih bangganya lagi ketika teman-teman tahu bahwa kita asalnya dari Indonesia. Gitu. Jadi rasa bangganya itu muncul, Kak. Dan memang mumpung ini kesempatan yang sangat langka, jadi saya habisin waktunya itu untuk mencari pengalaman dan networking yang baru. Oke. Masih ingat gak sih pertama kali kamu membuat gebrakan biar orang tuh notice kamu dari Indonesia, apa yang kamu lakukan, Pis? Oke. Sebenarnya kalau kita ke sana, pasti kita dianggapnya orang Filipina ya, Kak. Karena memang mungkin kesamaan wajah gitu ya. Iya. Iya, cuman mungkin karena karena memang di Australia sendiri itu Indonesia tuh udah sangat-sangat terkenal ya, Bali gitu kan. Dan sekolah-sekolah di sana itu ada pelajaran bahasa Indonesianya. Jadi mereka akan mudah nge-recognize kita itu bahwa kamu dari Indonesia gitu. Oh. Seperti itu sih. Berapa SKS belajar bahasa Indonesianya?
Bukan Oh, di kampusnya ya? bukan di kampus. Tapi Di kampus di- juga ada jurusannya Sastra Indonesia, justru ada. Oh Ya di gitu. University of Sydney. Nah, tapi kalau di sekolah itu di SD, SMP, SMA itu rata-rata ya benar mereka ada bahasa Indonesianya dan pernah pengalaman ngajar juga di situ sekolah. Oh ya. Iya, iya benar-benar. Oke. Nah, jadi setelah kamu ternyata ngerasa deg-degan juga. Oh, pasti. Padahal kan pasti Kak. udah lulus beasiswa tuh kan kayaknya ya udah tinggal ngejalanin aja. Enggak, ternyata kamu masih ngerasa deg-degan juga ya, Bis ya. Deg-degan karena kita kan tanggung jawabnya besar ya Kak. Pakai Ha-ha. beasiswa dana pemerintah Australia. Iya. Itu kan kalau misalnya kita nggak lulus misalnya atau nilainya kecil itu kan kayak ada rasa kayak aduh aku harus lebih bagus lagi nih lebih baik gitu. Deg-degan Berarti itu. ini udah jalan berapa semester? Sekarang semester 3 Mm-mm. tinggal 1 semester lagi. Tinggal 1 semester Ya, lagi. semester Sekarang akhir. semester akhir. Yoi, Oh, benar. gimana nilai? Alhamdulillah sejauh ini nilai itu D, distinction. Oke. Ya, tulisannya D kalau kan padahal D itu artinya distinction. Kalau di convert ke Indonesia itu nilainya alhamdulillah A. Gitu. Ah ya. Rata-rata semuanya A, alhamdulillah. Tapi kalau udah dapat beasiswa dapat beasiswa kuliahnya di sana, pas di sana tuh dapat juga nggak beasiswa mempertahankan nilai itu? Mempertahankan nilai enggak juga sih Kak. Enggak ya? Dan kebetulan juga dari beasiswa itu enggak ada target. Oh, nggak ada target. Kamu harus nilainya A+ misalnya, enggak ada. Enggak. Jadi silakan. Bahkan diperbolehkan kerja, dibolehkan. Jadi memang sangat-sangat enak lah ya beasiswanya Australia Awards. Tapi ngomongin soal kerja, karena kamu udah nyinggung-nyinggung kerja, kamu sambil Yoi. kerja juga di sana. Nah, banyak teman-teman kerja tapi habis memutuskan untuk bikin bisnis di situ. Bisnis apa tuh? Bisnis kecil-kecilan kemarin habis daftar di Australian Business Number. Itu bisnisnya itu videographer dan content creation. Oh. Jadi kita bikinin konten untuk produk, untuk orang-orang yang lagi liburan, orang Iya, iya. wisuda. Ya, jadi kreatif konten kreator seperti itu. Namanya apa? Namanya Captura Kreatif. Oh. Tapi di Palembang kita bikin bukan cabang ya. Jadi sebenarnya kita bikin 2, Iya, Palembang sama di Sydney. Nah, di Palembang fokusnya ke wedding. Jadi wedding content creator atau WCC. Oh, tapi khusus untuk kreator wedding aja ya. Kalau di Palembang Kalau masih di banyak di situ Palembang, ya. fokusnya. Tapi kalau di sana tuh Udah banyak banyak brand, brand. terus orang-orang kuliah lah, liburan dan lain-lain. itu ngerjain sendiri apa sama teman-teman yang lainnya juga? Kalau di Sydney habis sendiri Kak. Tapi kalau di Palembang ada 3 tim. Oh, di Palembang 3 tim. Kalau di Sydney sendiri ya. Sendiri dulu. Wow. Udah berapa banyak klien nih, Pis? Wah, berapa ya kemarin kayak? Karena baru bikin bisnisnya tahun lalu sih, tahun Tahun lalu lalu. Mei sih. Heeh. Nggak. Tapi sudah ada yang apa? Mhm. Maksudnya sudah ada yang bekerja sama begitu ya? Ya, ada yang bekerja sama dari produk, ada juga dari tokoh, begitu-gitulah. Banyak sih, Kak. Jadi sebenarnya kalau waktu awal-awal kuliah itu ya, apa yang menjadi tantangan terbesar Apis gitu? Tantangan terbesar awal kuliah itu yang pasti bahasa. Bahasa. Karena kalau kita kan biasanya bahasa Inggris gitu. Cuman kan logat mereka kan beda kayak. Iya. Terus nyerocos juga iya, mereka itu ya. slang, Heeh. slang logat tuh beda, itu pertama kali sih. Jadi Hafiz pernah kalau kuliah itu pakai rekaman, direkam, jadi apapun yang dosen katakan tuh langsung muncul jadi teks. Iya, iya, iya. Itu biar mempermudah Iya, kan. heeh. Itu awalnya, tapi lama-lama bisa adaptasi. Yang kedua mungkin apa ya, makanan mungkin. Karena Makanan. harus masak. Karena jujur waktu pertama kali datang ke sini nggak bisa masak, 0. 0. Iya, bahkan masak mie goreng itu harus video call ibu. zaman itu. Zaman itu. Iya, Oke. 2 tahun lalu. Oh, jadi itu yang menjadi tantangannya Tantangannya ya, itu. bahasa ya. Tapi setelah berjalan ini udah mau selesai, Mhm. ternyata semua bisa diatasi. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan ya tantangan-tantangan itu justru jadi sesuatu baru sih. Tapi kita ini berbicara pengalaman ya. Mana yang lebih memudahkan kita belajar bahasa Inggris sebelum kita ke luar negeri? Bener. Apa pas kita udah di luar negeri? Justru belajarnya sebelum. Sebelum Tapi memperlancarnya di luar negeri. berpelancarnya di luar Iya, negeri. Ya. belajarnya di sini dasarnya. Oke, dasarnya karena memang praktek yang lebih banyak itu yang menjadikan kita tuh lebih apa ya, lebih terampil ngomong lebih terampil ya. dan orang-orangnya juga sangat suportif. Misalnya ini salah grammar nggak ada, jadi mereka sangat-sangat terbuka dan tidak pernah sampai dari awal sampai sekarang tuh dikoreksi bahasa Inggrisnya.
Oh, Walaupun iya. dalam hati, aduh ini kayaknya salah deh tadi ngomong kayak gitu. Iya, iya, iya. Berarti ya kayak yaudah apa yang kamu omongin selagi saya memahami ya udah paham gitu ya. Ya, Oh, selagi paham gitu. oke. Tapi Pis, kalau kita berbicara soal budaya ya, yang memang benar-benar nyata, langsung kamu lihat selama ini kan mungkin sebelumnya Apis juga kan udah belajar budaya di sana Ya. seperti itu kan. Apa sih perbedaan budaya yang memang akhirnya itu punya pengaruh Ya. untuk Hafiz tuh belajar dan juga berkarya gitu. Oke, kalau budaya itu sebenarnya banyak sekali kayak yang habis lihat kayak. Contohnya bagaimana budaya mereka sangat menghargai pejalan kaki. Oke. Jadi kalau kita mau nyebrang di zebra cross, itu nggak usah lagi minta tolong stop dan lain-lain, mereka akan stop sendiri. Itu pertama. Yang kedua, tertibnya itu yang sangat luar biasa sih. Jadi kayak bagaimana mereka antri, terus tidak buang sampah sembarangan dan budaya-budaya yang seperti itu akhirnya mempengaruhi Apis sih kayak wah ini harus harus dibawa pas sampai ke rumah nih. Akhirnya terbawa-bawa aja gitu. Terus apalagi ya budaya mereka yang sangat ya salam sopan sapa dan lain-lain itu. Terus juga budaya kerja mereka juga sangat luar biasa profesionalnya gitu. Misal kayak di jam kerja mereka fokus dengan kerjaan, tapi setelah jam kerja selesai mereka tidak satupun yang ngomongin kerjaan. Jadi lah sangat working life balance mereka itu sangat terjaga sih di situ. Oke, berarti mungkin kadar stresnya agak sedikit lebih rendah ya. Bisa dibilang kayak gitu sih. Karena kelihatan ya bahagia-bahagia aja sih teman-teman. Iya. Walaupun pajak di sana tinggi ya. Iya. Tapi juga Tapi mereka kan penghasilannya juga per tinggi. jam, Iya. benar per jam. Itu ya sih per jam sangat luar biasa Iya, sih kan. merasakan itu. Nah, berarti benar adanya yang misalnya apa yang kita dengar-dengar tuh ya. Mhm. Nggak apa-apa, gue mending ke luar negeri jadi tukang cuci piring, Ya. dibayar mahal, Mhm. dibanding gue jadi misal ya, jadi pegawai kantoran di sini, Ya. tapi kayak apa sih nggak balance banget dengan apa yang didapetin gitu. Mhm. Kebetulan kawan-kawan habis kemarin itu ngumpulin anak-anak Palembang Kak. Oke. Di situ yang lagi bekerja, yang lagi kuliah, kita kan cerita-cerita kan. Ya itu luar biasa, mereka ada yang kalau kita di sini kayak ojek online ya, Iya. nganterin makanan, terus ya kayak gitulah. Ada juga yang jadi waiters. Mereka merasa capeknya mereka itu tuh terbayarkan gitu. Karena kenapa? Ya tadi karena mungkin di sana gajinya tinggi ya. Kalau di Sydney aja tuh per jamnya bisa sekitar 280.000 rupiah dirupiahin. Gitu. Jadi mereka bisa sampai 8 jam, bahkan ada yang 9 jam overtime. Nah, mereka akhirnya semangat gitu untuk kerja apapun itu. Jadi mereka budaya lagi nih sebenarnya. Budaya gengsi pekerjaan di sana tuh tidak ada. Jadi semua orang sama di satu bis yang sama misalnya. Itu kerjaannya kantoran, mau buruh atau apa semuanya sama. Jadi tidak ada yang nanti malu atau enggak ada sama sekali. Mungkin karena budaya mereka juga tidak menghardik satu sama lain nggak sih? Bener, Iya ya kan? itu salah satu juga sih kayak mau kita ngapain, mau di Mereka nggak jalan peduli, mereka nggak iya. peduli sama sekali ya. Jadi kita tuh bebas aja berekspresi, Iya. mau pakai pakaian yang kita suka, kayak mau kerja apa, kayak nggak ada pedulinya. Yang mereka peduliin maksudnya apa sih yang mungkin mereka akan marah, mungkin kita akan menjadi omongan kalau Kita nggak respect sama rasis. Ya misalnya oke. kayak contohnya kita ya rasis lah, itu kan hal-hal yang sangat terlarang Iya. gitu. Terus juga kita tidak respect dengan anak-anak, itu yang paling sangat-sangat mereka jaga, sama orang tua juga. Bahkan kita harus tanda tangan kontrak, itu tidak boleh mereka memfoto anak-anak secara random terus kita upload di sosial media. Wah itu bisa kena deportasi tuh, main-main. Saking mereka sangat menjaga generasi mereka. Mungkin kita tahu ya teman-teman juga, beberapa waktu yang lalu kan 11 Desember tahun 2025 pemerintah Australia tuh nge-ban Iya, social ngelarang media. ya sosial Bener. media, Untuk anak-anak, Iya. karena sangat protect banget mereka dengan anak-anak. Jadi hal-hal seperti itu ya bikin mereka hal-hal yang sensitif ya bagi mereka ya. Oke. Tapi mereka, nah kalau ngomongin soal larangan sosial media itu ya, Iya. itu kan anak-anak muda di sana juga kan banyak yang mencari maksudnya yang mencari uang gitu ya dengan media kan begitu ya. Nah itu kategori anaknya tuh usia berapa mereka yang mereka ban Oke. akunnya atau memang ada akun tertentu saja gitu. Dari 16 tahun ke bawah, Kak.
dari 16 tahun ke Iya, bawah. 16 tahun ke atas boleh-boleh aja sih kalau pakai sosial media. Nah, sebenarnya kalau misalnya anaknya masih misalnya pakai akun orang tuanya itu nggak ada hukuman sih dari pemerintah Australia. Justru yang dihukum itu adalah platformnya, misalnya platform Instagram. Ya. Dia masih mengizinkan akun di 16 tahun ke bawah dan itu terlihat ada datanya, langsung kena denda ratusan miliar. Jadi platformnya itu yang diancam ya. Jadi kalau orang tuanya mah ya nggak ada hukuman ya, apalagi anak-anaknya nggak ada. Tapi imbauan dari pemerintah dan itu langsung di ban, jadi nggak bisa daftar yang di bawah 16 tahun. Oh, Seperti begitu. itu. Oke. Berarti itu memang sudah dilakukan mereka begitu ya? Sudah 10 Desember kemarin. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Oke. Nggak ada tawar-menawar lagi gitu kan ya? Tidak ada tawar-menawar. Ya 70% dari orang-orang sana udah pada sepakat dengan kebijakan ini. Jadi ya saking mereka memang benar-benar protek anak-anak mereka sangat protek itu anak-anak ya. mereka, benar. Nah, karena kita juga di segmen ekonomi digital ini kan, please kita juga pengen dengar informasi dari Apis gitu. Ya. Perbedaan sekarang dunia nih apa-apa emang digital ya. Benar. Apa-apa payment pun digital segala macam ya. Nah, pembayaran digital di sana ya, maksudnya kayak di negara kita di Indonesia dengan negara di mana Apis kuliah itu seperti apa? Oke. Kalau di sana itu pembayarannya itu kalau kita kan biasanya pakai iPhone itu namanya ada Apple Pay. Nah, kita pakai Apple Pay semua, Kak. Pakai Apple Pay semua. Ya. Jadi kayak cuman klik 2 kali, lihat wajah, ting, selesai. Oke. Mau itu transportasi, mau itu bayar apapun yang ada di department store, semuanya pakai Apple Pay. Tapi apakah mereka tetap menerima cash? Tetap bisa. Bahkan cash coin pun, tapi ini bedanya mungkin ya. Mereka itu udah pakai mesin yang kita bisa masukin cash di sananya. Itu. Dan seluruh pembayaran barang-barang di department store itu bayar sendiri. Jadi kita ambil, scan, bayar sendiri gitu. Jadi semuanya mandiri. Kembaliannya kalau ada kembaliannya? Iya, bisa keluar sendiri. Kembaliannya kayak misalnya ada receh-recehnya tetap keluar gitu. Itu kalau pakai cash. Nah, tapi kalau untuk digital kita pakai tadi. Nah, kalau untuk transfer jarang sih ya. Tapi kalau mau transfer ke teman-teman kita biasanya pakai Pay ID atau nomor HP kita. Nomor HP itu udah nyambung ke bank, jadi otomatis langsung masuk ke bank pakai nomor HP itu. Nah, jadi berarti nggak perlu nomor rekening ya? Nggak perlu. Nomor rekening itu ada 2. Nomor rekening sama satu lagi BSB apa gitu. Jadi ada 2 nomor rekeningnya yang harus dimasukin. Saking mereka sangat protek dengan identitas. Bukan kayak transfer uang kayak gitu di bank, Kak. Jadi banknya sangat keamanan, security-nya sangat. Itu sih. Berarti memang benar-benar kayak kita punya handphone, maksudnya smartphone ya, memang smartphone kita semuanya terpakai aplikasi di situ ya. Benar ya, itu pertama kali saya coba pakai, ini mudah banget ternyata ya. Iya. Ya akses seperti itu, nggak ada kris, ya jadi nggak ada scan, jadi langsung tempel tap kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya orang yang bepergian ke sana, ya gimana? Nah, kebetulan kan kalau kita ada Visa dan Mastercard itu bisa-bisa aja sebenarnya. Sah saja. Sah aja, bisa tinggal tap kemana-mana. Oke. Cuman ya diambilnya pasti ada berapa persen gitu kan. Dan memang dari sana juga udah ada pembedanya gitu ya. Benar. Oke. Nah, baik pendengar silakan bergabung ya di 0711 3699977, 0821 7927 9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya bacakan dulu live chat yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang @auroranur1603. Untuk masyarakat yang punya keinginan kuliah ke luar negeri tapi merasa minder atau takut, apa saran paling sederhana dari pengalaman Anda? Yang minder dan yang takut. Sebenarnya itu cuman ada di pikiran kita aja sih, Kak. Apa juga ngerasa kayak dulu tuh nggak akan bisa kuliah ke luar negeri. Cuman ternyata pas sudah di luar negeri itu ngerasa kita ini sebenarnya layak loh ke luar negeri. Tinggal nunggu opportunities-nya aja. Gitu. Nah, ketika teman-teman yang masih minder dan takut untuk memulai, ya kalau menurut Hafiz pribadi sih mending gagal berkali-kali daripada nggak mau coba sama sekali gitu. Dan ya
membangkitkan percaya diri itulah akhirnya teman-teman akan mendapatkan proses pada saat perjalanan untuk menuju beasiswa itu ataupun mau kerja. Kan kita kan bukan ada yang mau kuliah aja ya Kak ya. Iya, iya. Di Australia ada namanya WHV, Working Holiday Visa. Nah, itu juga banyak anak-anak Indonesia. Jadi ya lebih kepada perbanyak skill dan networking. Terus ya karena kita komunikasinya pakai bahasa, ya kalau bisa percaya diri dengan bahasa dulu, gitu, dengan komunikasinya dulu. Tapi lama kelamaan itu akan terbentuk sendiri kok. Jadi mulailah dulu dengan bahasa karena ya dulu pernah dengar sih kalau memang bahasa itu adalah jendelanya dunia. Bener banget. Karena tanpa bahasa itu kita nggak akan bisa ngobrol dengan orang-orang yang ada di luar sana, teman-teman. Iya. Gitu kan. Karena makin banyak ketemu, ternyata kan setelah tinggal di sana kan semakin banyak kosakata ya yang bertambah gitu kan ya. Ya orang-orang sana kalau kita nggak tahu bilang aja ini maksudnya apa gitu. Biasa aja. Namanya belajar gitu Namanya kan. belajar, bukan our first language. Sorry nggak ngerti, jelasin deh gitu. Kan. Dan mereka juga kan welcome aja gitu ya, biasanya untuk memberitahu kan. Oh kalau dia ini nggak ngerti gitu kan ya. Apakah kita juga nggak boleh salah misalnya dalam komunikasi? Ya nggak juga. Apis juga sering kok salah waktu itu kayak ngomong. Dulu pernah kan Apis asal Palembang kayak dia mau pergi gitu, kita udah siap pas bilang peh, mereka bingung. What is peh? Oh astagfirullah, sorry, let's go. Mungkin masih terbawa-bawa, masih ke bawah masih Palembang gitu kan. Jadi biasa aja, dia kayak ketawa-tawa aja biasa. Oke. Nah, jadi itu ya. Tapi tadi Apis bilang kan perbanyak skill ya. Skill apa sih yang memang paling cepat diliriknya atau paling cepat nemunya, paling cepat beradaptasinya lah kita ketika mau ke luar negeri itu, Pis. Oke. Skill apa ya Kak? Kalau Hafiz sih lebih ke adaptable sih. Jadi orang yang cepat beradaptasi. Nah, jadi kayak kita tuh tahan banting lah ya kalau di tempat yang baru tuh kita langsung cepat beradaptasi. Itu kan skill yang agak mahal ya. Terus manajemen waktu. Karena orang di sana sangat-sangat memprioritaskan waktu. Telat tuh kayak udah salah satu hal yang harus dihilangkan dan mereka respect dengan teman-teman yang bukan on time tapi in time gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Skill-skill sebenarnya kayak di sana sangat menghargai skill apapun sih. Ya, jadi apapun skill teman-teman tidak ada batasnya kalau misalnya teman-teman ke Australia. Misalnya di sini saya susah karena saya suka main biola, di sana ada simfoni yang bisa teman-teman kerja di sana sebagai pemain biola. Terus kalau teman-teman di sini ada skill apapun, di sana itu udah sangat-sangat banyak membutuhkannya. Apalagi industri kreatif ya. Iya. Makanya habis ambil jurusan ini karena di sana sangat-sangat membutuhkan itu, teman-teman. Jadi skill-skill apapun itu bisa dicek di sosial medianya Australian Embassy. Itu di visa-visa itu biasanya kalau teman-teman mau fokus ke beberapa skill, mereka ada list skill-skill yang dibutuhkan di Australia. Coba cek. Tapi ya skill dasarnya kayak masak. Karena kan kalau sana mahal ya kalau beli tiap hari ya. Kalau di sana bisa masak, hal-hal yang sederhana seperti itu skill-skill ya. Yang penting bisa bikin kita bertahan hidup gitu ya. Nah, ya survival skill sih. Okay. Survival skill, guys. Oke. Nah, menurut Apis apa nih yang membedakan ekosistem industri kreatif di sana dengan di Indonesia? Oke, kalau Apis lihat ekosistem creative industry yang di Indonesia itu kita punya SDM-nya, Kak. Dari 280 jutaan penduduk ini kita banyak sekali talenta-talenta kreatif. Itu yang Apis lihat. Nah, di sana justru kebalikannya. SDM-nya nggak terlalu banyak ya, tapi fasilitasnya tuh luar biasa banget. Ya karena mereka ya sudah bisa dibilang sebagai negara maju ya. Iya. Jadi apapun tentang Apis kemarin tuh ikut South by Southwest, salah satu festival kreatif industri terbesar di dunia yang ada di Austin di US, tapi di Sydney juga ada kemarin. Nah di situ banyak orang-orang kumpul, rata-rata sebenarnya banyak orang dari luar negeri. Tapi fasilitas mereka tuh difasilitasi oleh Australian government dan hidup banget. Kalau kakak mungkin teman-teman pernah lihat Sydney, Vivid Sydney, itu kotanya jadi cantik banget, jadi kreatif banget. Dan Hafiz juga kebetulan belajar di mata kuliah namanya Creative City, Creative Industry. Hafiz fokusnya ke Creative City. Kalau Hafiz lihat bedanya tadi yang Hafiz sampaikan, SDM kita tuh unggul-unggul di bidang industri kreatif. Bahkan ada salah satu perusahaan AI waktu Hafiz di acara South by Southwest, CEO-nya bilang, kamu tahu nggak katanya 50% dari pegawai saya AI-nya itu di Singapura, perusahaan AI Singapura, 50% pegawainya orang Indonesia. Wow. Tapi remote.
kerjanya remote. Karena Iya, mereka iya. tahu potensinya tuh banyak loh di Indonesia ini sebenarnya anak kreatif. Ya tapi tadi karena mungkin keterbatasan akses kalau kita lihat di daerah-daerah ya, bukan hanya di Palembang, mungkin di Sumatera Selatan belum tergali nih gitu. Karena mungkin akses mereka yang terbatas, mau kenal AI, mau kenal digital platform itu kan masih agak sulit ya. Jadi perbedaannya ya tadi kita tuh sebenarnya menangnya itu di SDM kreatifnya. Dan Hafiz yakin itu banyak, kreator kita banyak, UMKM kita udah pada kreatif. Nah tinggal nanti kalau kita punya platform ataupun punya akses yang seperti Australia, saya yakin Hafiz yakin itu bisa menyaingi mereka loh, gitu. Oke. Ya jadi kayak kebalikannya jadi ya. Ya. Kita fasilitasnya dikit ya. Tapi SDM-nya banyak dan di sana SDM-nya sedikit, fasilitasnya luar biasa. Luar biasa, gitu benar. ya. Oke. Nanti saya akan bacakan lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Kita break dulu. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Ekonomi Digital, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan juga bahwa saat ini sudah masuk waktu asar ya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih? Oh, udah siang toh. Sorry. Kita perhatiin semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih? Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat. Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang. Next day. Hei, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian. Aku di belakang. Tolong.
Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ekonomi Digital, masih akan berbincang-bincang bersama narasumber kita sore hari ini adalah Muhammad Hafiz Al-Furqan, mahasiswa S2 ya di Macquarie ya. Belibet. emang susah Kak sebutnya. Iya. Di universitas di Australia. Jadi ini kita berbicara mengenai industri kreatif di Australia juga ya. Nah, jadi tadi sudah di-spill ya seperti apa perbedaannya ekosistem industri kreatif di sana dengan di sini. Nah, saya juga mau tanya nih Pus ya, seberapa besarnya begitu ya peranan kampus tuh dalam menghubungkan mahasiswa dengan industri kreatif profesional? Benar. Kebetulan Macquarie University itu, kalau teman-teman lihat dari datanya, itu kampus nomor 1 yang employability-nya atau anak-anak yang habis lulus langsung kerja itu nomor 1, 98% se-Australia. Iya. Nah, setelah kami lihat kenapa bisa seperti itu, ternyata Macquarie University itu dia memang fokusnya ke industrial base kampus. Jadi yang alumni-alumni yang lolos itu mereka siapin industri-industri yang sekarang udah lebih dari 50-an industri yang sudah siap menerima pekerjaan. Bahkan tiap bulan tuh Kak ada kayak email khusus untuk job of the month. Jadi semua pekerjaan di list yang mau daftar silakan. Saking mereka itu sangat mengkomunikasikan student bahkan yang belum lulus itu dengan kampus. Nah, mungkin terakhir itu ada nama mata kuliahnya professional practice, sehingga mahasiswa wajib magang di perusahaan yang sudah ada listnya, udah disiapin oleh kampus. Bahkan kalau mau dari perusahaan lain boleh juga gitu, tinggal ajuin. Segitunya sih kampusnya. Oke. Dan itu listing kampus-kampusnya kampus yang maksudnya listing perusahaannya tuh yang luar biasa gitu. Kalau kemarin itu ada kayak ABC, Australian Broadcast Channel gitu ya. Ada juga yang banyak sekali dari industri kreatif. Kita ada ya bisa dibilang kayak radio, creative agency, terus government dan lain-lain. Habis juga lagi baru dapat nih kayaknya ya, mohon doanya aja, pengennya tuh magangnya tuh di Kreatif Australia namanya Kak. Itu kayak Kementerian Ekonomi Kreatif mungkin dari di mereka. Benar. Kalau di sini ya. Semoga aja, tapi masih proses. Masih proses ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Nah, jadi kalau menurut Abi sendiri ya, peranan anak muda pastinya dalam ekonomi digital ini ya, mungkin dalam ekonomi digital global lah ya, yang dan juga peluangnya yang mungkin bisa kita adaptasi di Indonesia ini apa nih, Pis? Oke. Kalau ngelihat data juga by our socials, biasanya yang terjadi itu ada peningkatan penggunaan internet. Nah, ternyata memang benar di Indonesia itu pengguna internet gila-gilaan kan. Terbanyak bahkan mungkin udah melebihi populasinya Australia tuh. Jadi memang kita marketnya besar sekali tentang dunia digital ini. Dan generasi Z itu jadi generasi yang saat ini sebagai konsumsi ya, mengonsumsi dunia digital yang sangat banyak. Jadi memang marketnya udah besar dan peluangnya juga besar.
sorry disclaimer dulu nih ya. Kalau Apis masuknya milenial apa zilenial? Zilenial tua. Karena batas Z kan. 98 kan. Jadi ya masih dibilang Gen Z lah. Oh iya. Milenial ujung ya. Milenial ujung, Gen Z awal. Gen Z awal. Oke. Ya gimana nggak banyak ya Gen Z aja kalau misalkan buat akun Instagram aja bisa 5 akun dia buat untuk dia sendiri. Bener. 5 akun. Bener. Oke. Nah, jadi mungkin kalau kita berbicara soal tantangan yang lainnya kayak misalnya tantangan literasi digital dan juga keamanan data. Nah, keamanan data. Itu gimana menurut Apis? Oke. Karena banyak transaksi digital, terus juga bisnis digital, otomatis keamanan data itu sangat jadi prioritas. Kalau di Australia itu sangat preventif sih dari keamanan data, Kak. Jadi dari government-nya udah ada kayak database yang itu tuh sudah nyambung ke bank, nyambung kemanapun, ke social media platforms. Jadi itu sangat dijaga. Nah, tapi dari diri kita juga harus menjaga dong gitu. Jangan hanya mengandalkan dari government aja, tapi diri kita juga. Makanya kalau Hafiz itu, kalau di kita itu ada autentikator namanya. Jadi setiap mau buka aplikasi, mau buka website kampus, kita udah ada authenticator yang harus kita isi sebelum masuk website. Saking mau amannya gitu kan. Ya kalau Hafiz pribadi sekarang juga lebih nyaman pakai autentikator sih. Mungkin dari wajah kayak atau kalau biasanya 2 autentikator gitu. Misal dari email lah, dari HP lah. Jadi itu yang lebih aman. Gitu. Dan juga ya password jangan sampai kita tidak tingkatkan keamanannya dengan mencampurkan kayak angka, huruf. Itu kan udah biasa ya kayak tanda-tanda yang seru, tanda tanya atau apalah gitu. Itu harus di-combine sehingga tidak mudah untuk diretas. Dan yang pasti personal data jangan disebarkan. Apalagi sekarang penggunaan AI yang sangat luar biasa ya. Dan kalau Hafiz pribadi ya, nggak tahu kalau mungkin teman-teman pemikirannya beda. Kalau Hafiz tidak pernah memasukkan data pribadi yang rinci ke dalam AI. Mau itu ChatGPT atau Gemini dan lain-lain. Walaupun wajah kita sudah tersebar di mana-mana pasti. Tapi kalau data pribadi kayak password misalnya, apakah password ini oke misalnya di ChatGPT atau apa? Jangan itu. Kalau Hafiz pribadi nggak mau sih, karena kita nggak tahu ke depannya kan. Password kita udah jadi database. Iya, oke. Nah, berarti tadi bisa dibilang juga soal mahasiswa di sana, mahasiswa di situ emang benar-benar diberi ruang bereksperimen dan berkolaborasi gitu lintas budaya. Oh sangat ya, kebetulan Hafiz diamanahkan dari Director Communication-nya AYA, Australia Indonesia Youth Association. Nah di situ kan udah pencampuran antara 2 negara budayanya kan. Nah ya mereka sangat suka sekali hal-hal yang seperti itu, Kak. Apa yang mereka sukai dari Hafiz untuk budaya kita gitu ya? Karena kebetulan kemarin yang program ngajar, anak-anak itu suka sekali ngelihat tampilan songket, tampilan tanjak. Itu bagi mereka asing, tapi menarik gitu. Mereka merasakan kayak gini ya kainnya. Jadi kita kasih. Terus Hafiz liatin, karena nggak bisa bikin pempek, nggak bisa bawa pempek waktu itu. Jadi cuma liatin video bagaimana apa itu pempek, terus apa itu Palembang, apa Sumatera Selatan. Terus juga mereka tertarik dengan waktu itu lagi viral-viralnya pacu jalur. Iya. Nah, karena kita ada lomba bidar di sini, habis puterin. Jadi mereka kayak, "Woi, saya tahu ini," katanya. Pacu jalur ini pasti katanya. Kayak gitu-gitulah. Nah, jadi anak-anak juga suka itu sih. Dan apalagi ya bahasa juga mereka tertarik belajar bahasa Indonesia karena memang udah jadi pelajaran semenjak beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan pernah duduk di metro, ibu-ibu sebelah ngomong, "Apa kabar?" katanya. "Wih, kok tahu kan? Karena pakai baju Indonesia kan, pakai batik." "Tahu dari mana, Bu?" Saya dulu saya waktu SD udah lumayan tua kan. Itu saya belajar bahasa Indonesia. Sekitar lebih dari 100 sekolah di Sydney itu dulu itu diajarkan bahasa Indonesia. Jadi udah oke lah Indonesia di sana. Iya, konten kreator juga ada kan yang dari Australia itu kan yang yang bikin resep buku masakan Indonesia. Yang cewek bukan ya? Cowok ya. Si masak-masak dengan Nick. Iya, masak-masak dengan Nick Australia kan? Teman-teman. Iya kan Australia dia kan. Nah, sekolah beliau itulah yang Hafiz tempat ngajar bahasa Indonesia kemarin, Kak.
Ya MacArthur namanya. Iya ya si Nick. Masak-masak sama Nick itu masak. Mm. Oke. Nah, bahkan dia juga udah bikin pempek kalau kita lihat ya di Iya, dia di suka banget pempek katanya. Berarti yang merespon ini apakah cuma teman-teman internasionalnya API saja atau dosen pun juga ikut merespon? Merespon tentang apa Kak, budaya gitu. Identitas Indonesia kita ini. Ya, justru Indonesia itu pernah kalau tidak salah jadi salah satu studi kami di kelas, gitu. Ya karena dosennya juga Indonesia ya. Oh iya. Ada, namanya Ibu Intan Paramrita, jadi novelis Indonesia yang kebetulan ngajarin mata kuliah storytelling techniques. Nah dia sering bawa Indonesia sebagai contoh. Terus novel-novel Indonesia. Selain itu juga ada dosen-dosen lain yang juga ngelihat Indonesia sebagai ya tadi karena populasi sosial media terbesar. Jadi lihat data-datanya dari budaya. Ada juga kok yang Indonesia itu sebagai objek untuk belajarnya di kelas. Oke. Ya mudah-mudahan yang menarik-menariknya gitu ya. Kita kan agak takut juga ya. Ada juga sih. Ya banyak kayak jurusan teman-teman jurusan hukum gitu-gitu kan. Kalau industri kreatif jarang. Jarang ya. Iya. Nah, tapi menurut Apis sendiri seberapa besar sih Pis potensi kreator Indonesia ini untuk bersaing di level global gitu? Nah, ini menarik. Karena di Australia ngelihat followers 5.000 itu udah kayak wow. 5.000 loh Kak. Ibarat kata ya 2.000, 3.000 tuh kayak mereka lah kok bisa gitu. Apalagi kalau followersnya kayak ini ya Raffi Ahmad ya. Nah itu mereka terkaget-kaget. Puluhan juta ya, gitu. Mereka terkaget kok bisa gitu. Bahkan kemarin teman saya itu dia followersnya 5.000 ya. Diundang tempat makan banyak sekali di Sydney. 5.000 loh gitu. Ternyata memang mereka itu fokusnya bukan quantity tapi quality. Kontennya bagus, kualitasnya oke, dia nggak peduli mau followers mau berapa, gas gitu. Ya, jadi makanya ngelihat wah kreator Indonesia ini sebenarnya kuantitinya oke, kualitinya oke nih. Ya kan, followersnya banyak, jadi kualitasnya juga oke. Berarti kita berpotensi sebenarnya untuk bisa berkarya di dunia global. Banyak sih teman-teman yang dari Indonesia yang contohnya Vicky Naki. Nah, itu kan udah bisa masuk ke international stage. Kalau di Aussie banyak juga konten kreator Indonesia yang kerjasama dengan mereka di sana tuh kreatifnya bikin akun kayak misalnya Sydney Foodies, ya Food in Sydney. Jadi orang-orang siapapun bisa masuk ke mereka gitu kan. Kreatif banget lah orang-orang kita. Oke, berarti justru sebenarnya mereka tuh belum pernah sebelumnya yang bikin-bikin kayak gitu ya Pis ya. Iya, karena mereka pada umumnya kan mungkin mereka cuma sharing. Bener. Kayak resep aku makan, daily activity gitu-gitu ya. Jadi belajar bukan belajar sih, kerja di Sydney, kerja di Australia, hal-hal gitu awalnya. Oke, nah jadi mungkin food vlogger. Wah, food vlogger pasti kenyang. Lumayan. Iya. Oke. Nggak perlu beli makan. Iya, nggak perlu beli makan ya. Mahal. Jadi kalau kita berbicara soal peluang yang terbuka bagi mahasiswa internasional di industri kreatif Australia ini apa? Di Sydney atau di Australia itu tuh ada visa yang khusus untuk teman-teman yang punya skill di industri kreatif. Jadi kalau teman-teman punya portofolio, mengerjain project ini, project itu, simpen baik-baik karena itu bisa menjadi senjata nanti kalau mau apply visa kerja di industri kreatif Australia. Itu ada Kak. Nanti bisa cek teman-teman di internet ya. Itu ada banyak sekali sih skill-skill yang dibutuhkan salah satunya industri kreatif karena mereka sangat lack of the creative industry SDM-nya ya. Jadi itu sih yang harus teman-teman siapin kalau mau ke Australia dengan jalur visa skill. Jalur visa skill ya. Oke. Jadi kalau misalkan Apis punya pesan nih ke teman-teman yang di Indonesia nih yang mungkin bercita-cita baik itu kuliah maupun mengadu nasib kerja di luar negeri gitu ya. Apa tuh Pis? Pesannya sih ya setiap orang pasti ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya dan mungkin tahun ini adalah masanya kamu untuk bisa ke Australia tuh Kak. Gitu ya. Iya, karena Hafiz menyadari dulu waktu daftar beasiswa ke US, ke Jerman semua ditolak-tolak. Ternyata Australia yang lolos. Berarti memang masanya kita ya dan waktu kita di Australia dan Hafiz sangat bersyukur dengan itu. Karena dengan beasiswa Australia Awards dan itu beasiswa yang sangat prestis sih di Australia.
Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum belum lolos ataupun gagal, kalau menurut Hafiz pribadi sih gagal itu ketika kita berhenti. Nah, kalau kita udah berhenti, udah gagal karena tidak ada probability lagi ke depannya karena teman-teman udah stop gitu. Makanya coba terus atur ulang, apalagi di awal tahun 2026 ini, atur ulang lagi mimpi, atur ulang lagi motivasi, sehingga ada jawaban dari doa teman-teman di tahun sebelumnya gitu sih, Kak. Amin ya, Amin. didoain ya. Jadi sebelum kita akhiri nih perbincangan kita, Ya. Menurut Apis, apa sih arti atau makna ya menjadi mahasiswa global di era industri kreatif saat ini? Oke, sebagai mahasiswa Indonesia yang di dunia global, kita tuh sebagai ambassador, sebagai dutanya Indonesia yang mewakili ratusan juta manusia di Indonesia ini. Kenapa? Karena kita membawa identitas itu dan itu tidak akan pernah hilang. Jadi karena itulah kita memiliki kebanggaan akan identitas itu. Dan ya, yang Hafiz sadari akhirnya setelah hampir 1,5 tahun di Australia, ketika kita udah bisa menjaga identitas itu dengan baik, maka itu akan timbal baliknya ke kita juga. Ya, orang-orang akan respect, terus juga karir teman-teman akan meningkat dan networking akan meluas seperti itu. Jadi itu yang Hafiz alami dan semoga teman-teman nanti suatu saat bisa mengalaminya juga. Ditunggu di negeri kangguru, guys. Oke. Tapi boleh spill dong berapa kali gagal nih, Pis? Boleh? 20-an kali, Kak. 20-an ya. Nah, jadi dicatat ya pendengar sama pemirsa. Jadi jangan ngelihat pas Apis sekarang. Jadi diingat juga dia juga 20 kali gagal sebelum akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa di Australia ini ya. Oke, baiklah. Apis terima kasih banyak ya udah sama-sama berbincang-bincang Kak Tata, bersama. terima kasih. Oh iya, ini ada satu pertanyaan lagi yang belum saya bacakan. Nanti saya terhutang. Boleh. Oke, nah dari Edgea Widianti, apakah kualitas pendidikan di luar negeri itu selalu baik, selalu lebih baik dibandingkan dalam negeri? Pertanyaannya sangat tricky dan bagus juga sih sebenarnya. Kalau kualitas apa dulu nih? Kalau menurut Hafiz kualitas pengajar Indonesia khususnya itu banyak juga yang bagus. Jujur ada mata kuliah di luar negeri yang Hafiz ikutin, itu ada yang bagus, ada yang so-so, ada yang kayaknya bagus orang Indonesia ada yang ngajar gitu. Tapi dalam segi kualitas fasilitas prasarana, kita harus akui Australia masih sangat di atas kita. Karena dia udah sangat berkembang dan maju banget, apalagi soal teknologi gitu. Tapi nggak salahnya juga nanti kita bisa meniru itu, guys. Itu yang Hafiz alami sih. Oke, baiklah. Ya, sekali lagi terima kasih Hafiz ya sudah bersama RRI Pro 1 Palembang. Jadi di tengah-tengah kesibukan dia ini pendengar ya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar, dari setiap cerita yang dibagikan sore ini kita bisa lihat juga ya bahwa menjadi mahasiswa Indonesia di kampus internasional itu bukan cuma tentang menuntut ilmu, tapi juga tentang belajar perbedaan budaya, berani bereksperimen dan menemukan suara kreatif sendiri. Jadi tantangan yang mereka hadapi juga di awal kuliah justru menjadi menjadi cara untuk tumbuh lebih percaya diri, kolaboratif dan juga inovatif. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar melalui pengalaman si Apis ini juga ya. Kita juga bisa melihat bagaimana identitas Indonesia itu juga bisa hadir dalam karya kreatif yang diapresiasi secara global dan menjadi bukti bahwa budaya kita bukan penghalang ya, melainkan kekuatan ya. Jadi pada akhirnya menjadi mahasiswa global di era industri kreatif itu bukan sekedar soal mengejar karir internasional, tapi tentang menggabungkan pengalaman, kreativitas dan identitas, selalu menghadirkannya dalam karya yang berdampak untuk semua. Jadi sukses terus juga untuk teman-teman yang mungkin ingin punya cita-cita ke luar negeri, baik itu kerja maupun melanjutkan kuliah. Yang pasti terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba. Kita bergabung bersama RRI Pro 1 Bengkulu. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital.